Lihat ketika Sultan Tahmidullah, Sultan Kerajaan Banjar, mengelilingi kampung-kampung dengan tujuan untuk melihat keadaan rakyatnya. Kemudian ia berhenti di sebuah rumah yang terletak di desa Lokgabang. Saat melihat sebuah lukisan yang ada di rumah tersebut, dirinya dibuat kagum dan terkesima. Sultan Banjar menemui pemilik rumah dan bertanya perihal lukisan yang telah membuat hatinya senang. Ternyata pelukisnya masih kanak-kanak, yaitu Syekh Arsad kecil. Melihat kelebihan yang ada pada Arsad kecil, terbesitlah di hati Sultan untuk mengasuh dan mendidik Arsad di lingkungan istana kerajaan. Sebetulnya sang ibu sangat berat hati menerima tawaran tersebut, namun ia sadar jika putranya itu perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan bagus. Otak secerdas Muhammad Arsad kecil perlu diasah supaya menghasilkan sebuah brilian. Di istana, Sultan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Para ulama terbaik didatangkan untuk mengajar di sana. Dengan kecerdasannya, Syekh Muhammad Arsad mampu menyerap semua materi yang diajarkan guru-gurunya. Sekitar umur 7 tahun, ia sudah fasih membaca Al-Quran. Pada saat itu pula, bakat tulis-menulis sudah tampak pada dirinya. Setelah dewasa, Syekh Muhammad Arsad menikahi wanita pilihan Sultan yang bernama Siti Aminah. Ia adalah perempuan yang solihah dan juga sangat taat serta berbakti kepada suaminya. Namun demikian, setelah 35 tahun tinggal di istana dan mendapatkan pendidikan yang sangat baik, terlintas dalam hati Syekh Muhammad Arsad untuk menimba ilmu ke Haramain. Selama belajar di Haramain, Syekh Muhammad Arsad dibiayai oleh kerajaan, sehingga ia mampu membeli rumah di daerah Samsiah, Mekah, yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh orang-orang Banjar di sana. Kampung Samsiah ini juga disebut dengan Barhat Banjar. Kebetulan saat itu tidak hanya Syekh Muhammad Arsad saja yang diberangkatkan. Ada 2 tokoh lain yang ikut diberangkatkan oleh Sultan Tahmidullah, yaitu Syekh Abdul Hamid yang dikenal dengan sebutan Datu Ambulung dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Husain yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Nafis. Selain rombongan Borneo, pada saat itu ada pula tokoh Nusantara lain yang menempuh pendidikan agama di Tanah Haram. Mereka adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Abdul Rahman Al-Masri Al-Batawi, dan Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Selama di Haramain, Syekh Muhammad Arsad mengambil sanad keilmuan dari beberapa ulama Arab. Di antaranya Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhar, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Madinah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samasi Al-Madani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, dan masih banyak lagi. Selain itu, Syekh Muhammad Arsad juga berguru kepada ulama-ulama Nusantara yang sudah lama mukim di Haramain, seperti Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok Al-Fattani, Syekh Muhammad Zain bin Fatih Jalaluddin Aceh, Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani, dan masih banyak lagi. Syekh Muhammad Arsad menghabiskan waktu selama 35 tahun di sana dan akhirnya kembali ke Nusantara bersama Syekh Abdul Rahman Al-Masri Al-Batawi dan Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi pada tahun 1186 Hijriah atau 1773 Masehi. Setelah kembali ke Nusantara, Syekh Muhammad Arsad diminta oleh Syekh Abdul Rahman Al-Masri Al-Batawi untuk tinggal di rumahnya Batavia. Di sana, Syekh Muhammad Arsad sempat mengajarkan ilmu